Tenggelamnya Sundaland dalam anggapan bahwa negara asal bahasa-bahasa Austronesia ada di suatu tempat di pantai timur Sundaland zaman es. Merekonstruksi urutan peristiwa ketika laut meninggi untuk memecah benua daripada bersikeras pada sebuah lokasi tempat bagi negeri asal Austronesia Sundaland Delaps pantai pertama akan mengikuti pandangan Johanna Nicholas yang lebih umum tentang pita penyebaran budaya-budaya cincin Pasifik zaman es sebagai sumber pesisir bagi keluarga-keluarga bahasa Neolitikum Asia selama zaman es. Benua Sundaland meliputi 3 daerah pesisir timur yang berpusat di sekitar Pulau Borneo, yang dahulu bersatu tapi sekarang terpisah dari daratan. Keberagaman dan kerumitan peta bahasa Borneo bersifat sentral untuk memahami perkembangan Melayu Polinesia Barat. Linguis Alexander Adler menyebutnya sebuah persimpangan. Yang pertama dari pantai-pantai Sundaland diwakili oleh pantai utara dan barat Laut Borneo. Daerah ini yang dahulu tertelan oleh Laut Cina Selatan setelah zaman es kehilangan lebih banyak daratan daripada bagian lain benua Sunda. Daerah kedua adalah pesisir timur laut yang curam di Borneo yang kemungkinan besar tidak kehilangan tanah apapun pada periode pasca glasial. Garis pantai Sundaland ketiga adalah pantai-pantai selatan dan barat daya Borneo yang menghadap Sulawesi dan pantai utara Jawa, yang lagi-lagi kehilangan banyak tanah ketika laut meninggi mengambil pesisir barat Laut Borneo terlebih dahulu selama zaman es, ketika Laut Cina Selatan adalah tanah kering. Sebuah sungai mengalir ke arah timur laut di bawah kepulauan Naruna dan paralel dengan pesisir Surawakasat ini mengeringat lembah Sunda Utara. Ketika laut meninggi dan memecah Borneo dari Malaya, mulut barat sungai ini secara progresif menggeser kembali ke arah barat daya dan mengelilingi ujung barat Borneo. Akhirnya berakhir sebagai sungai Kapuas yang sekarang memancar keluar di bawah Pontianak di Kalimantan Barat. Di Borneo, Indonesia masa modern, sisa pantai barat Laut Borneo dikeringkan oleh sungai Lupar yang mulutnya akhirnya bergeser kembali ke dekat Kucing di Sarawak di pantai utara Borneo. Adler baru-baru ini berargumentasi untuk negeri asal subkelompok Melayu yang berasal dalam keluarga Melayu Polinesia Barat di daerah barat Borneo. Terkuras oleh kedua sungai ini, perwakilan-perwakilan yang selama dari orang-orang yang tetap di kampung halaman yang kuno ini, yang secara linguistik Melayu termasuk Dayak Laut atau Iban pemburu kepala yang terkenal, Kandayan dan Salako, maka jauh dari menjadi pendatang baru di ujung sebuah jalan panjang dari Taiwan melalui Filipina lalu entah bagaimana ke barat melalui Borneo, sebagaimana yang diusulkan oleh Robert Bluth, Malaya yaitu Sumatera, Jawa Barat, dan Borneo Barat di masa kini. Adler berargumen atas dasar-dasar linguistik bagi negeri asal bahasa-bahasa Melayu di Borneo Barat. Beberapa bukti tidak langsung antikan bahasa-bahasa Melayu datang dari bahasa-bahasa Melayu pribumi yang dituturkan oleh kelompok-kelompok maritim yang tinggal pulau-pulau dari Singapura melalui Selat Malaka dan naik ke pesisir barat Semenanjung Melaya ke Moken dan Moklen di lepas pantai Burma, Myanmar. 3 pelaut pulau mewakili peninggalan barat dari jaringan perdagangan maritim prasejarah Wilhelm Solheim. Tidak populasi ini menunjukkan banyak keberagaman antropologis dan linguistik, tapi mereka juga membawa bukti jenis yang sama dalam kontak prasejarah dan bahasa-bahasa orang asli Austroasiatik
yang diperagakan oleh Adelar untuk para Dayak darat tinggal di Borneo Barat. Juga di hulu sungai Kapuas beberapa ciri orang asli yang dia gambarkan ditemukan di Sumatera di bahasa-bahasa Melayu pribumi yang dituturkan di Semenanjung Malaya dan di pulau-pulau kecil di Selat Malaka. Dari Kepulauan Riau di lepas pantai Singapura sampai Phuket di Thailand. Penanggalan linguistik untuk perpecahan dan pergerakan awal bahasa-bahasa Melayu di Indonesia Barat dan sampai ke Thailand kemungkinan besar tidak tepat akibat dari masalah yang telah diuraikan dengan glotokronologi. Namun, dua potong bukti bisa setidaknya berbatasi penanggalan tertua pergerakan Melayu dan bahasa-bahasa Borneo Utara lainnya ke Sumatera dan naik ke sisi barat Semenanjung Malaya. Sebagaimana yang telah disebutkan, ini merupakan pembukaan Selat Malaka pada milenium 7 sebelum Masehi. Kemudian pembersihan hutan sekeliling Danau Toba di Sumatera Utara yang muncul tepat setelahnya sekitar 8.000 tahun lalu. Sebuah asal-usul yang lebih tua dari bahasa-bahasa Melayu di pesisir barat Borneo juga membuat arkeologi Champa dan para leluhur anggapan mereka yaitu Sahyun di tengah Vietnam. Bahasa-bahasa Champa secara umum dipandang sebagai sebuah cabang anak perempuan bagi bahasa-bahasa Melayu dan kelompok ibu bagi bahasa Aceh di ujung utara Sumatera. Kelompok-kelompok ini telah berada di Vietnam jauh lebih lama daripada yang dapat diperkirakan oleh model Austronesia dari Taiwan. Bahasa-bahasa Melayu juga mungkin telah mempengaruhi lebih jauh ke timur. Lawrence Reid melihat inovasi-inovasi yang sama antara Melayu, Jawa, dan bahasa-bahasa Filipina Tengah. Kalau bahasa-bahasa Melayu berasal dari Borneo Barat, tautan-tautan ini akan mengusulkan sebuah migrasi bahasa ke arah timur laut sepanjang pantai Malaya, atau lebih sederhananya, sebuah asal usul bersama yang lebih tua di pesisir timur Sundaland. Lebih jauh ke timur sepanjang pantai Borneo Utara dari Sungai Lupar, ada dua sungai lagi dengan kelompok-kelompok bahasa yang diasosiasikan dengan Austronesia indigenos. Mereka adalah Sungai Rejang dan Batam yang mengalir di 2/3 Sarawak. Kelompok Rejang Batam yang berisi 10 bahasa termasuk orang-orang seperti Turong, Punan, dan Berawan yang telah diriset dengan baik. Bahasa-bahasa itu telah menyerap beberapa ciri dari para penutur Melayu yang bertetangga. Berawan menawarkan cerita-cerita yang paling menggoda tentang mitos Melayu Polinesia yang tersebar luas tentang perjalanan jiwa ke tanah orang mati dengan penyeberangan lautan. Dalam cerita mereka, jiwa harus kelana menyusuri sungai Batam ke hilir yang lebih lebar. Tapi sekarang sungai Apek yang tidak tembus pandang terletak di suatu tempat di laut. Sungai ternendus pandang ini mengalir melalui tanah orang mati. Mitos ini tampak historiografis daripada etiologis, yang artinya ini mengemakan kehilangan tanah prasejarah dengan tidak adanya yang tampak pada masa kini. Ini juga mendukung konsep bahwa pelayanan perahu orang mati yang digambarkan dalam banyak mitos dan dilukis di tingkat air tinggi pada dinding-dinding gua Niah terdekat. Secara harfiah, kembali ke tanah para leluhur di Sundaland yang tenggelam. Cerita-cerita serupa juga dikisahkan oleh tetangga-tetangga mereka orang Kayan. Bergerak ke arah selatan Borneo, daerah ini di mana penyerbuan Laut Jawa memecah Jawa dan Bali dari Borneo setelah zaman es. Ada 4 kelompok linguistik besar yang akan saling terpotong ketika garis pantai Sundaland mereda. Dimulai dari Nusa Tenggara, ini adalah bahasa Sasak, dituturkan di Lombok dan Sumbawa Barat.
Bali dan Jawa. Di pantai utara Laut Jawa di Borneo Selatan adalah kelompok Barito. Secara harfiah berarti bahasa-bahasa di Sungai Barito. Selama zaman es, Barito merupakan salah satu aliran sebuah sungai besar yang dahulu mulutnya setengah jalan antara Bali dan Borneo. Keempat bahasa ini sering dikelompokkan bersama-sama, meskipun hanya tautan Bali Sasak yang pasti bahasa-bahasa yang disebut Tamanik, sebuah kelompok kecil bahasa-bahasa yang dituturkan tepat di hilir Sungai Kapuas di Borneo Barat, mungkin telah mengambil sebuah perjalanan panjang di sepanjang pesisir selatan sampai sebuah sungai ketika garis pantai menyurut. Meskipun mereka mempunyai banyak kosakata yang sama dengan Melayu, Adelaar telah mengusulkan sebuah bukti yang bagus bahwa mereka mempunyai leluhur yang sama jauh di dalam prasejarah, dan orang-orang Laut Bugis terkenal dari Makassar di Sulawesi Selatan di Indonesia Timur. Adelaar berkata perpecahan Bugis Tamanik pasti telah terjadi dahulu sekali sehingga para penutur Tumanik bisa menyesuaikan diri dan berasimilasi cukup tinggi dengan lingkungan Borneo mereka dan melupakan asal usul ekso Borneo mereka. Bahasa-bahasa yang membatasi Laut Jawa Baru yaitu Melayu Campa di utara dan Jawa Bali Sasak dan Barito di selatan bersama-sama juga dikenal sebagai subkelompok Indonesia Barat dan termasuk bahasa-bahasa Malagasi dengan paling banyak 30 bahasa, termasuk bermacam-macam dialek daerah Melayu. Kelompok ini memegang hanya 3-6% bahasa Austronesia, tapi punya 270 juta penutur. Sebagian besar orang-orang ini menuturkan 4 bahasa saja, Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Secara keangkaan kelompok ini adalah blok budaya dominan di Kepulauan